Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solihahnya Bu Zahra? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat ya. Sudah siap belajar? Sebelumnya, yuk kita siapkan alat tulis dan buku tematik 4D. Pelajaran yang pertama adalah IPS tentang jenis-jenis pekerjaan. Yuk kita simak videonya. Sebelumnya, ada yang tahu nggak ya? Apa saja jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan keadaan alam? Banyak sekali. Ada guru, supir, pedagang, pegawai bank, dan masih banyak lagi. Namun, semua itu juga ditentukan oleh keadaan alam. Nih, yang pertama, ada jenis pekerjaan sesuai dengan tempat tinggal masyarakat. Jenis pekerjaan dibagi menjadi dua berdasarkan hasilnya, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ada yang bisa jelasin? Kalau ada yang bisa, nanti hari Rabu Bu Zahra kasih hadiah deh. Nih, contoh jenis pekerjaan sesuai dengan tempat tinggal masyarakat. Yang pertama, ada jenis pekerjaan di dataran tinggi. Yang pertama, contohnya ada berkebun teh. Yang kedua, ada jenis pekerjaan di dataran rendah. Contohnya adalah bertani padi. Dan yang terakhir, jenis pekerjaan di daerah pantai. Gambar apa ya itu? Betul, itu adalah gambar nelayan sedang mencari ikan. Nah, dari contoh yang ketiga tadi, ada lagi nggak ya contoh yang lain? Coba. Pekerjaan di daerah dataran tinggi seperti di Jawa Barat banyak dimanfaatkan untuk perkebunan teh. Maka dari itu biasanya orang yang tinggal di dataran tinggi biasanya mereka berprofesi sebagai petani teh. Pertanian umbi-umbian seperti kentang banyak juga dibudidayakan di dataran tinggi di Dieng di Jawa Tengah. Dataran tinggi juga dimanfaatkan untuk pertanian sayur-sayuran, misalnya wortel. Siapa di sini yang suka wortel? Tanaman lain yang dibudidayakan di dataran tinggi adalah tembakau dan kopi. Siapa yang suka lihat ayahnya minum kopi? Nah, itu biasanya dibudidayakannya di dataran tinggi loh. Selain dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, dataran tinggi juga dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan. Siapa di sini yang pernah ke puncak terus nginep di vilanya? Nah, dapat dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan kan? Selanjutnya, pekerjaan di daerah dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah yang berada antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Kira-kira ada yang tahu lagi nggak nih jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ada di dataran rendah? Nih, biasanya di dataran rendah, tanaman yang dibudidayakan antara lain padi, jagung, buah-buahan, dan sayur mayur. Siapa di sini yang suka makan jagung, buah, dan sayur? Wah, kalau padi sudah pasti setiap hari makan ya. Karena padi sudah diolah oleh para petani menjadi beras. Kota-kota besar yang berada di dataran rendah juga biasanya membangun gedung-gedung bertingkat loh. Siapa yang kalau ke Jakarta sering banget lihat gedung-gedung bertingkat? Sungai yang berada di dataran rendah juga dapat dimanfaatkan sebagai alat transportasi loh. Lihat tuh, ada perahu yang menyeberangi banyak warga. Siapa di sini yang pernah naik penyeberangan seperti itu?
Hasil perkebunan dari dataran tinggi seperti buah dan sayur banyak dijual di pasar yang terletak di dataran rendah. Wow, ternyata saling membantu ya. Dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai arena bermain loh. Pasti udah sering nih anak-anak Bu Zahra berenang atau bahkan ke wahana bermain. Yang terakhir adalah pekerjaan di daerah pantai. Pantai merupakan daerah perbatasan antara daratan dan lautan. Sebagian besar wilayahnya berupa tanah berpasir dan karang. Pantai dimanfaatkan sebagai pariwisata. Siapa nih yang suka ke pantai? Pasti semuanya udah pada pernah ke pantai dong. Nih, pantai biasanya bermanfaat untuk sarana liburan keluarga. Biasanya banyak pengunjung pantai yang bermain seperti membuat istana pasir. Biasanya ada juga yang bermain air atau mencari kerang. Pasti semuanya udah pernah dong, ya kan? Selain untuk arena bermain, pantai juga dimanfaatkan untuk nelayan menangkap ikan. Hasil tangkapannya kemudian dijual ke tempat perlelangan ikan. Ada nggak nih anak-anak Bu Zahra yang pernah beli ikan langsung dari tempat yang deket pantai? Pasti ikannya masih seger-seger banget. Pantai juga dimanfaatkan untuk menanam tanaman kelapa. Hasil tanaman ini yaitu buah dan daunnya akan dijual ke pasar. Pasti semuanya suka dong ya buah kelapa. Nah, selanjutnya kita belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang memahami tokoh dari sebuah cerita. Pasti semuanya pernah membaca buku cerita, baik cerita rakyat maupun cerita tentang Nabi dan Rasul. Di dalam cerita ada juga yang disebut dengan tokoh cerita. Tokoh cerita adalah pelaku di dalam cerita. Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun cerita. Tokoh mengemban peristiwa dalam cerita sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, tokoh juga berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan pengarang. Nih, ada contoh cerita fiksi, yaitu contohnya ada Timun Mas. Yang pertama, ada tokoh utama dan ada tokoh tambahan. Pengertian tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Nah, selain itu, tokoh di dalam cerita berdasarkan perannya juga dibagi menjadi beberapa bagian loh. Yang pertama, ada tokoh protagonis. Yang kedua, ada tokoh antagonis. Dan yang ketiga, ada tokoh tritagonis. Ada yang tahu nggak nih perbedaannya apa? Tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang dikagumi pembaca atau tokoh yang perilakunya sesuai dengan kehendak pembaca. Menggambarkan watak yang baik dan positif. Biasanya, tokoh ini sama dengan tokoh utama karena memiliki peran utama dalam cerita. Jadi, protagonis adalah tokoh yang baik ya. Yang kedua, ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Biasanya watak atau sikapnya buruk. Yang ketiga ada tokoh tritagonis.
Tokoh tritagonis disebut juga karakter ketiga atau penengah. Biasanya wataknya bijak, berfungsi sebagai pendamai atau jembatan atas penyelesaian konflik. Dan ada juga loh tokoh figuran. Wah, apa ya tokoh figuran itu? Tokoh figuran merupakan tokoh atau peran yang kurang berarti dalam cerita, disebut juga peran pembantu. Alhamdulillah telah selesai penjelasan dari materi hari ini. Kita ke tugas yuk. Nih tugasnya. Untuk tugas dikumpulkannya di hari Rabu ya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.